wabarakatuh. Kami dari kelas 11 F2 kelompok 2 dengan beranggotakan saya Sujana Hendra Safira, Saya Asyasia. saya Tingkal Irin, saya Sukarang Putri, Saya Tengku Arianda. saya Anggia Putria. Saya Uswatun Hasanah. Saya Meli Saskia. Di sini kami akan membahas tentang tantangan terhadap integrasi nasional. Berikut penjelasan. Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan masyarakat yang beraneka ragam, antara lain keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Kondisi yang beragam ini sangat rentan terhadap perpecahan. Oleh karena itu, integrasi nasional yang ada saat ini merupakan tanggung jawab bersama untuk dirawat. Untuk merawat integrasi tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantangan didefinisikan sebagai hal atau objek yang perlu ditanggung ulangi. Pengertian lain dari tantangan adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan dengan wujud yang bisa berbentuk tindakan fisik atau non-fisik, yang dilakukan baik secara terbuka atau tersembunyi. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat berbagai tantangan yang kita hadapi. Berikut di antaranya: 1. Percobaan invasi asing. Tantangan ini datang dari negara atau pihak luar yang ingin menguasai wilayah maupun sumber daya alam Indonesia. Contoh kasusnya, kasus Blok Ambalat atau perbatasan Indonesia-Malaysia. Kasus Blok Ambalat adalah sengketa wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Wilayah ini diperebutkan karena akan kaya minyak dan gas. Berikut videonya. Konflik Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu contoh sengketa perbatasan yang kompleks dan berkepanjangan. Sengketa ini berawal dari klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat, sebuah wilayah perairan di Laut Sulawesi yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Konflik ini juga melibatkan kepentingan ekonomi, di mana potensi sumber daya alam menjadi daya tarik tersendiri bagi kedua negara. Sumber daya perikanan, minyak, dan gas alam yang dapat dieksplorasi di perairan Ambalat menjadi pertaruhan yang sangat berharga. Bagi Indonesia, Ambalat bukan hanya sekadar wilayah geografis, tetapi juga simbol kedaulatan dan integritas nasional. Masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di sekitar Kalimantan Timur, merasakan dampak langsung dari konflik ini, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun keamanan. Namun, perlu diingat bahwa Ambalat merupakan bagian sah dari NKRI. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hak untuk menarik garis batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen dari ujung terluar dari pulau-pulau terluar. 2. Korupsi, komisi, dan nepotisme KKN merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bila dibiarkan bisa memicu ketidakpuasan dan perpecahan. Contoh kasus korupsi bansos di masa pandemi COVID-19 oleh pejabat tinggi, ketika bantuan sosial untuk pejabat tinggi disalahgunakan oleh pejabat tinggi. Berikut videonya. KPK memeriksa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi beras bantuan sosial di Kementerian Sosial pada periode 2020-2021. Juliari merupakan terpidana kasus suap terkait bansos corona di Kemensos. Juliari divonis bersalah menerima suap 32,4 miliar dan dihukum 12 tahun penjara. Juliari juga dihukum membayar denda 500 juta dan uang pengganti 14,5 miliar. 3. Yaitu kriminalitas di kalangan masyarakat. Tingginya angka kejahatan menimbulkan rasa tidak aman, ketidakpercayaan antar warga. Contoh kasusnya yaitu tawuran antar pelajar dan geng motor yang sering terjadi di kota-kota besar. Berikut contoh kasusnya. Dianggap anak-anak cantik biasa, bilang gitu. Walaupun tantangan ini ada, kita semua punya peran untuk menjaga integrasi nasional. Dengan toleransi, semangat persatuan, dan cinta tanah air, Indonesia bisa tetap menjadi negara yang kuat, meskipun kita berbeda-beda. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.